Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Perempuan Podcast, menjadi wadah bagi para perempuan berbagi ilmu, pandangan, serta pengalaman. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Oke, kembali lagi kita Kak Ica. Akhirnya berdua lagi, tidak Akhirnya sendirian. Anda tidak sendiri ya. Kali aja nih kalau ada batu, ininya viewersnya lebih tinggi. Padahal kemarin-kemarin dia ngomong apa coba? Apa? Ih, nggak ada. Oke tuh, kita mau bahas apa hari ini? Harus yang berbobot ya. Ya, kita Bukan- pastinya kalau kata perempuan itu pasti berbobot sekali. Tapi ingat ya, kita akan kemas dengan seringan mungkin. Seringan mungkin. Biar seru, jadi kalian bisa tonton sambil masak, sambil ngomong anak, ya kan? Iya, sekedar aja nggak usah perhatiin muka kita, Iya, dengerin nggak aja. penting. Namanya juga podcast ya. Jadi ya, kita hari ini mau bahas, pastinya insya Allah mudah-mudahan jadi inspirasi. Iya benar. Iya. Ini tuh salah satu topik yang sebenarnya aku suka sih. Iya sih, udah pengen banget, cuman kita bingung siapa. Narasumbernya siapa Narasumber. ini? Pucuk dicinta ulang tiba akhirnya ada narasumber. Ya kan? Milenial banget ngomongnya patah. Milenial. Nggak apa-apa. Kok baby boomers ya? Emang ada. Oke. Itu Anda. Jadi hari ini kita mau bahas tentang percuanan. Perjuangan. Ya. Pasti ibu-ibu di sini nih, ini salah satu seorang wanita ya, ibu rumah tangga, tapi menghasilkan. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah untuk wah saya mau berbisnis juga nih, gitu, bantu-bantu suami gitu kan. Iya betul. Ya sih lagian ya, masa sekarang tuh perempuan udah mulai bergeser nih. Hmm. Perannya bertambah. Jadi selain jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, nambah lagi bantu suami dalam perekonomian. Walaupun bukan wajib ya, Iya. bukan hal yang wajib. Tapi nggak apa-apa sih. Oke, kita langsung aja nih perkenalkan narasumber kita nih jauh-jauh dari negeri negeri Depok. Planet lain ya. Iya kan, bukan masuk Indonesia ini. Oh iya, bawa Iya. bahasa Indonesia. Iya. Oke, kita perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Ija, Kak Batul. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, makasih banyak ya udah mau hadir di podcast kita, mau berbagi pengalaman nanti ya. Insya Allah. Nanti Kenalin dulu dong. ditulis namanya nih apa nih? Pakai gelarnya nggak? Nggak usah lah, SPDI, MPI, MPASI. nggak usah. Ada MPASI. Iya, panjang pokoknya gelarnya ya. Ami. Oke. Ami. Oh lucu ya. Ibunya Raffi Ahmad bukan? Bukan lah. Ami Konita itu. Gak relate. Gak relate sih, udah Kenapa sih candaan kita beda? tua banget soalnya. Apaan? Lu gak nonton? Beda generasi. Dia gak nonton gosip berarti bagus. Bagus dong, bagus. Iya. Oke, Kami kita mau bahas dulu nih latar belakang Kami nih. Kita mungkin cerita pendidikannya Kak dulu ya kan? Sekelumit aja. 10 menit aja. Saya tuh basicnya tuh pendidikan. Cuma memang setelah lulus tuh langsung masuk ke rektorat. Jadi bantu-bantu kampus untuk bagian administrasi. Gitu. Jadi setelah lulus bukan mengajar gitu, lebih banyak di bagian administrasi kampus gitu kan. Tapi cuma sekitar 2 tahun akhirnya memutuskan untuk resign karena memang juga sama suami disuruh di rumah aja kan, karena memang juga untuk anak gitu kan nggak ada yang jaga gitu ya. Kalau udah namanya jadi ibu kan nggak ada apa ya namanya ya istilahnya karena udah jadi ibu. Ya, tugas utamanya adalah mendidik anak di rumah. Iya, ya kan? gitu kan. Jadi kalau misalnya mau saya tinggal juga bingung mau nitip ke siapa, Iya. gitu ya kan. Akhirnya ya udah memutuskan untuk resign, ya udah fokus ke rumah aja. Jadi terakhir itu 2015 saya memutuskan resign dan fokus ke rumah aja. Jadi ibu rumah tangga. Dari tadinya bekerja ya, Iya. jadi admin itu ada kesibukan ya. Tiba-tiba kesibukannya hanya di rumah. Tuh, apa Sebenarnya rasanya? banyak sih kesibukan ibu rumah tangga. Iya, cuman kan pasti beda nih. Kita di luar dan di dalam tuh beda rasanya. Coba, kan saya juga pernah tuh dulu sebelum menikah itu benar-benar kerja di luar ngajar yang kemana-mana mobile gitu. Tiba-tiba setelah menikah dan punya anak, akhirnya benar-benar di rumah. Bener-bener itu rasanya beda. Iya Nah, benar sama nggak? benar kayak udah biasa beraktivitas di luar gitu kan, tiba-tiba disuruh diem aja di rumah tuh kayak ada sesuatu yang yang hilang gitu kan, yang kurang gitu. Tapi ya mau nggak mau kita berdamai kan sama itu. Iya. Karena kalau kita ngerasa kayak ngerasa
enggak ini aku harus keluar gitu, aku harus bekerja, harus ini itu, jadi malah kitanya sendiri yang nyesek gitu loh. Akhirnya belajar untuk berdamai, ikhlas, oh memang udahlah gitu ya, aku sekarang jadi ibu rumah tangga, fokus ke keluarga, fokus ke suami, fokus ke anak gitu kan. Ternyata ketika kita udah ikhlas gitu ya sama yang kita pilih gitu, ternyata Allah ngasih jalan lain gitu ya. Ternyata pas di rumah aja Allah ngasih jalan rezekinya bukan dari luar, ternyata dari rumah gitu. Ini khasnya ibu rumah tangga zaman sekarang tuh. Gak mesti di luar, tapi di rumah bisa tetap menghasilkan. Ini yang kita mau pelajari. Otak kreatifnya ibu-ibu ya, ibu rumah tangga itu sangat jalan nih. Jadi berarti yang memotivasi untuk tiba-tiba nih kepikiran kayaknya jualan online ini cocok buat saya gitu. Itu gimana awalnya tuh? Sebenarnya kalau jualan itu dari dulu sih. Aku tuh tukang jualan ya. Oh, suka jualan emang. Jualannya tipenya yang satu jenis atau palu gada? Palu gada. Palu gada. Yang lu mau gua ada. Ya. Gitu. Jadi kayak misalnya ini ada baju nih gitu ya. Ada udah baju, bahkan baju-baju kayak bekas tuh nggak kepake ya. Sayang kan gitu ya. Thrifting sekarang. Pre-love. Oh, pre-love. Jadi kayak baju-baju kayak baju suami kan dulu kan suka dari dulu suka beli online kan kita. Ya kekecilan nih gitu kan. Akhirnya udah kita beli berapa, terus kita jual lagi, ngambil untungnya tipis banget gitu. Yang penting kagak rugi aja gitu kan. Masih ada untung bukan duit ini. Bukan jual rugi. Bukan jual rugi. Pre-love-nya itu maksudnya pre-love itu udah kita lepas kan labelnya, terus kita pakai. Ya nggak cocok, sayang banget, padahal harusnya bisa nggak usah dilepas ya labelnya ya. Gitu kan. Gitu, cuma kadang juga kayak apa sih, kayak beli vitamin atau beli apa gitu kan. Itu kadang kalau di rumah sudah mau kadaluarsa nih, ya udah kita ini sayang nih, kita jual aja tapi dengan harga Banting harga miring banget, semiring-miringnya. Jadi aku tuh suka kayak jual-jual yang ada aja di rumah. Panci nggak kan ngasih Dipakai tiap hari itu mah. gadein ya jadul. Siapa tuh? Sampai kayak misalnya kayak skincare gitu ya, kayak skincare gitu kan kadang kita cocok-cocokan ya. Iya. Kalau nggak cocok itu aku jual. Bener sih kalau itu. Jadi dulu toko aku tuh beneran palu gada, jadi baju ada, skincare misalnya udah sekali pakai. Ini yang di online? Iya, di online dulu sebelum yang fokus sekarang ya. Itu tuh aku udah jualan online tapi yang kayak gitu. Ya, ini yang di toko Orange itu kan? Iya, cuma kan dulu maksudnya sebelum aku fokus ke yang satu ini nih, aku tuh emang udah Ya, dia biasa dagang lah ya. gitu. Cuma kadang kalau nggak online aku ke WA gitu ya. Aku ada ini nih yang nawarin via status aja, yang mau nih minat nih gitu. Iya. Berarti medianya tuh lebih ke WhatsApp, status WhatsApp. Iya, karena kan jarang ketemu orang ya, di rumah aja. Iya benar. Nah, akhirnya sudah nih dan nemu nih ternyata dari rumah bisa menghasilkan. Iya. Akhirnya Memutuskan di titik apa gitu. ya, fokus bisnis apa yang akhirnya bisa, ini nih kayaknya bisa ini nih. diseriusin gitu ya. Sebenarnya awalnya itu aku bisnisnya tuh awalnya mau lagi booming skincare Korea, ingat gak sih? Oh iya. Yang susah banget ya dapetinnya. Apa itu? Iya, skincare Korea. Waktu awal tahun 2000. Itu pas zaman COVID itu Iya, COVID. booming banget Bahkan skincare sebelum Korea. COVID itu juga 2019 ya, apa 2018 sih. Nah itu aku suka beli yang gede-gede, terus aku bikinin Kecilin. kecil-kecil yang per 10. Emang ibu ini jar. iya, sharing jar benar. Terus aku ingat banget tuh beli yang kayak yang pet-pet gitu kan, yang gede-gede, terus aku bikinin 5 tuh aku jualin. Oh, ternyata kamu jangan aku pernah beli juga lagi. Dulu aku zaman kuliah kayak gitu. Ternyata ini sumbernya. Tapi iya. Iya. Jangankan itu, ya kayak aku punya teman juga sama. Jadi dia beli obat dokter nih, obat skincare dokter. Sama dia diganti potnya, dia bikin merek sendiri. Iya. Ya pokoknya sekreatif mungkin lah ya. Jadi isinya itu apa? Dimanapun kita yang penting kreativitas ya, ide ya kan, ide tuh harus ada. Oke, terus akhirnya Ya, tapi kan makin kesini kan skincare Korea kan udah banyak yang Udah. masuk kan, gitu kan, udah banyak yang masuk dan orang tuh gampang dapatnya. itu dapat dari mana? Dari Kadang aku datang ke counternya, konter kayak misalnya di Demi mall-mall, enggak kayak mall-mall gede gitu kan. Kadang pas lagi main ke situ beli itu yang gede, terus kita Masukin kayak kecil-kecil. terus kan ya kita lumayan ya untungnya gitu kan. Kalau dari yang ukuran besar kita jadiin kecil-kecil kan, jadi Sebenarnya lebih banyak untungnya yang kecil-kecil ya dibandingkan gitu. yang gede Ya, kan. lagian juga modelnya nggak ada ya kalau yang beli yang gede-gede gitu kan. Misalnya cuma beli satu, kita iniin apa namanya, kita kayak bikinin kemasan Share kecil-kecil, in jar. share in jar. Akhirnya kayaknya udah sepi tuh, jadi kan kayak apa makin kesini kan juga ya skincare-nya udah banyak yang Berubah lah. gampang ya ditemuin. Lebih ke Cina nggak sih sekarang ya? Nggak juga sih, Nggak juga sih. lokal Lokal lebih bagus ya. lokal lebih bagus. Lokal terus lebih murah juga sekarang. Jadi
Akhirnya ya udah, kebetulan di 2018 itu temennya suami ada yang produk kurma, dia punya produksi kurma gitu, terus masuklah ke Indonesia. Ini Pertama langsung kali. first hand-nya dari ini, Dari luar. dari Timur Tengah. Intinya dari luar, dia emang first hand-nya, dia emang produsennya. Dia yang produsennya justru. Dia yang produsennya. Dia punya PT lah istilahnya, dia punya PT. Jadi PT yang buat ini kan kalau dari barang dari luar mau ke sini kan harus ada PT ya. Nah, dia yang punya dan dia sebenarnya dia juga yang ngurus di sana. Gitu. Akhirnya nawarin tuh, kalau mau masarin ayo gitu. Memang kebetulan tahun 2018 dia juga baru pertama kali produknya keluar, dan ya udah kita juga yang bukan bantu ikut memasarkan lah ya istilahnya, kita ikut memasarkan. Ya akhirnya di situ ya dari WA gitu ya. Dari WA, dari IG gitu. Awalnya aku cuma WA sama IG. Instagram. Awal tuh dapat customer tuh dari Instagram malah. Itu mah foto-foto seadanya aja, Kak. Ini jadi produknya kurma nih. Kurma, habis itu tuh kurma. Itu tuh kita mulai di bulan Ramadan. Karena mikirnya itu dulu, mikirnya kan karena kurma itu pasti dicari pasti di hype bulan Ramadan. gitu ya. Nah, ternyata pas lagi tinggi-tingginya permintaan, kurmanya habis. Berapa tuh saat itu tingginya tuh berapa sampai kan kalau kita impor nggak mungkin satu kontainer atau berapa minimal enggak impor dari sananya berapa? Oh aku nggak sampai, aku nggak hafal ya. Sampai dibilang habis tuh kan berarti seberapa banyak gitu ya? Nah, ya kan karena baru awal juga dia mulainya nggak begitu banyak kali ya. Aku nggak tahu berapa kontainer di awal. Cuma memang karena masih baru dia memang nggak sebanyak sekarang gitu ya. Waktu awal emang kan karena nyoba juga dong. Jadi sama-sama nyoba-nyoba ya. Jadi dia datang ke Indonesia buat bisnis kurma gitu kan. Terus ternyata tahun yang pertama itu ternyata habis gitu ya. Nah, di tahun itu juga tahun pertama itu juga kita ternyata baru belajar, ternyata kalau jualan kurma itu jangan pas Ramadannya doang. Iya. Sepanjang tahun ternyata. Kurma itu sepanjang tahun. Iya, seharusnya sepanjang tahun gitu. Cuma karena dia kan memang ini kurmanya itu emang berbuahnya itu kan bukan setahun sekali sih, memang ada kayak musim-musimnya kan. Kayak di kita musim gitu durian. Ya. Musim mangga, musim durian ya. Kayak misalnya dia tuh katanya panen sekitar November gitu kan. Jadi ke November panen, ntar Desember mungkin packing apa segala macam, ntar Januari tuh masuk Indonesia. Tapi kalau udah habis ya udah, dia nggak datangin lagi. Emang karena udah ada buah. Iya mungkin gitu ya. Aku juga nggak tahu. Cuma memang memang itu branding dia, aku juga ngerti. Mau intinya dia cuma datangnya setahun sekali. Setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan. Cuma memang nggak datangnya tuh nggak bulan Ramadan ya. Harusnya kan sebelumnya ya. Cuma kitanya telat. Harusnya tuh kita ngambil pas di bulan-bulan sebelum Ramadan dong. Jadi pas bulan Ramadan itu kita udah jualan nih, ternyata permintaan tinggi ya, barang udah habis. Barang udah sama banyak yang menyayangkan gitu ya. Gitu. Dari situ lah belajar lagi gitu kan. Artinya gitu, pokoknya dimulai dari ya secara nggak langsung dari teman suami ya istilahnya gitu. Berarti ini udah selama ini kalau misalnya jualan kurma hanya bulan Ramadan aja tapi? Iya, bulan Ramadan aja. Dari Rajab sih, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Omset pertama berapa? Omset pertama itu cuma sekitar 1 digit. 1 digit itu berapa? Ya 1 digit 10 tuh. juta. Ya itu 2 digit nih. Ya itu 2 digit. Namanya. 1 jutaan. Iya. Ya maksudnya 2-3 juta gitu ya. Iya, di 1 bawah digit tuh 10. di bawah 10. Di bawah 10. Itu karena kan masih baru banget ya. Iya. Berarti ya dirimu ngambil di agennya punya banyak ini kan reseller gitu berarti. Enggak, dia bukan agen, dia malah pusat. Iya. Kamu langsung ke pusat gitu kan? Aku langsung ambil ke pusat. Terus kan pusat juga banyak ini ya. Dia juga sebenarnya dia juga baru pertama di tahun itu gitu loh. Jadi sama-sama merintis tuh ya dua-duanya. Gitu. Yang Jadi kayak merintis. produsennya juga baru, kita juga baru ikut daftar gitu lah istilahnya. Tadi tahun berapa mulai pertama? 2018 terus lanjut setiap tahun. Ya, 2018 itu juga baru pertama kali aku bikin Shopee. Gitu. Dan itu bikin Shopee itu Berarti dari nol Shopee-nya? iya dari nol. Enggak sih. Apa akun lama? Soalnya kan dia mau naik juga. Iya, enggak. Kalau yang Shopee itu bukan dari nol kan, aku udah jualan skincare ya. Iya, akun lama berarti kan? Iya, akun lama, cuma ya itu ku hapusin ya. Iya, soalnya baru dia akun setahu ya. Akun baru itu dia nggak, kalau nggak salah tuh susah muncul gitu loh. Kecuali iklan ya. Kecuali iklan. Cuma kalau dulu itu sebenarnya persaingannya belum nggak seketat sekarang. Oh, jadi ketika diketik kurma tuh langsung otomatis ya, belum begitu banyak. Tapi belum tentu juga. Karena
apa ya namanya, kadang kata kunci itu loh berpengaruh. Iya. Kata Kata kunci kunci yang- dia. Kita tiap belajar produknya. nanti sebelah itu. Itu nanti teknik-tekniknya. Kita masih belajar sejarah hidupnya. Nah, terus itu pertama awal 2018 itu pakai toko online kayak yang Toko orange orange. itu. Atau semua toko, apa fokus aja satu toko? Enggak, aku ya itu WA, IG, Sama tapi kalau marketplace Shopee. Oh, jadi marketplace cuma Kalau orange. Aku bilang toko orange, dia bilang Shopee. Iya, Gak mau ngiklan kecuali Shopee mau masuk iya, sini. bener. Iya, aku pakai toko orange. Ya, Pakai toko orange. Jadi di awal itu yang marketplace itu cuma toko orange. Ah. Sisanya ya WA, IG. Emang 2018 tuh aku lebih banyak ke WA, IG sebenarnya. Tapi emang udah daftar gitu, baru coba kenapa nggak ke marketplace gitu ya. Akhirnya daftarlah di toko orange gitu. Dari 3 aplikasi itu mana yang paling gencar? Di awal ya, kita mau bahas yang di awal karena kan struggling itu yang pertama itu Iya, kan. Maksudnya dari yang WA, IG. Iya, sama toko Yang paling orange. banyak. Yang paling banyak IG. Aku IG. IG-nya IG pribadi apa khusus ini? Pakai aku bikin IG khusus buat jualan. Iyalah. Iya. Oke. Oke, pembeli pertama sekitaran rumah kah atau apa orang jauh-jauh? Orang jauh-jauh malah. Oh iya. Ya, aku pernah soalnya jualan dulu baju-baju bayi, dapatnya di IG juga. Dan nggak ada orang deket, orang jauh bener. Iya benar. Bahkan sampai sekarang dia masih, itu pelanggan pertama aku tuh sampai sekarang masih repeat order. Masih. Oh, keren ya. Iya. Orang mana tuh, orang mana? Orang Bandung. Orang Bandung. Iya. Itu tahun pertama 1 digit ya kan? 1 digit lewat IG, WhatsApp dan toko orange ya. Toko orange. Kemudian di tahun kedua ada peningkatan atau sama aja sekarang? Jadi cerita di tahun kedua itu karena udah tahu triknya gitu ya. Ternyata jualan kurma tuh bukan pas Ramadan aja. Kalau pas Ramadan tuh stoknya udah nipis malah. Gitu. Karena emang sih yang dari pusat kan emang juga stoknya nggak banyak karena kan juga baru mulai kan. Nah, akhirnya di tahun berikutnya kita mulailah di bulan Rajab. Oh gitu. iya. Jadi kayak istilahnya baru datang tuh biasa pertengahan Rajab gitu kan. Entah kemarin tuh malah kadang di akhir gitu ya. Itu barang datang tuh di info, barang datang itu langsung kita ambil. Tapi sebelum itu kita biasanya udah info ke customer gitu. Kayak tahu aku sebelum barang datang tuh masih OTW lah bawangnya barangnya. Udah pesen? Ya itu aku biasa bikin status dulu. PO ya. Aku bikin status dulu. Apa kayak misalnya teman-teman reseller yang kemarin udah nungguin kurma, udah nanyain kurma, alhamdulillah nih udah barang insya Allah ntar lagi sampai gitu. Yuk gercep yuk gitu-gitulah intinya. Walaupun barangnya belum ada. Barangnya belum ada. Jadi kan misalnya, Kak aku mau 5, Kak aku mau segini, Kak aku mau segini. Aku udah ada. Oh, ini Udah daftar berapa Jadi hari? pas udah ini langsung gitu. Jadi barang datang udah habis. Iya gitu benar. Tapi ini sama sih kayak jualan lainnya yang untuk target Ramadan. Pastinya barangnya jangan bulan Ramadan, Iya, pasti pasti. dari Rajab. Ya, Iya benar. dari Rajab sudah persiapan. Karena kalau enggak ya dapat sisaan. Iya. Tapi betul. kualitas kurmanya terjaga tuh. Iya karena itu makanya kenapa saya ngambil terus ke PT ini tuh karena memang dia tuh cuma datang setahun sekali gitu, dan memang kurmanya bukan kurma lama. Jadi karena kan dia menunggu panen kan di sana, panen di packing, kadang kita juga dikirimin tuh video-video diproses di sana packingnya. Nah, itu buat ini juga ya, promo juga ya. Terus nanti nggak lama ya udah datang ke Indonesia, ya udah kita jual gitu kan. Jadi kayak customer aku tuh mungkin udah tahu ya. Jadi brandingnya kita tuh kayak emang kurma baru dan fresh, bukan kurma lama. Gitu. Yang matang di pohon apa di karbit? Ada nggak sih kurma di karbit? Apa? Bukan kali mangga aja di karbit. Ya. Jadi dia matang sendiri gitu ya, karena kelamaan udah dipetik gitu ya. Kayak kurma kan beberapa kadang kalau terlalu lama tuh nggak enak. Ya kayak mungkin udah bertahun-tahun mungkin bukannya busuk ya, tapi terlalu matang. Oh, tapi bisa tuh bertahun-tahun tuh kurma. Berapa lama tahannya? Aku nggak pernah jual bertahun-tahun juga sih ya. Saya nggak pernah, bukan pecinta kurma, jadi nggak pernah doyan kurma. Tapi pernah satu hari ada orang pulang dari Saudi sana, dibawain kurmanya beda. Dia plus tangkai, tapi tangkai-tangkai yang sekarang yang plus tangkai itu nggak enak. Kan beda-beda itu emang. fresh, enak banget. Kayak makan buah yang juicy, bukan full gula gitu. Enak banget. Emang. Baru ngerasain itu satu kali dan nggak ada lagi, nggak nemu lagi gitu. Kayak dari pohonnya kali. Iya, kata dia ini matang bener-bener di pohon. Kayaknya aku pernah juga nyobain. Iya kan? Jadi pernah nonton ada satu program TV, dia nunjukin proses kurma, pemakingan kurma.
beberapa tuh ada yang ditambahkan pemanis lagi. Iya, emang aku pernah ngerasain yang Nah, iya kan? ada gula-gula. Ada yang ditambahkan ya, ada yang diproses dia jadi tambahan kacang lain, itu lain cerita. Ini beneran dia biji kurma, buah kurma, tapi ditambahin lagi, gitu ya. ditambahin pemanis lagi. Manis. Nah itu nggak doyan. Ini pernah makan tuh bener-bener buah gitu. Ih, enak banget ternyata kalau buahnya asli langsung gitu. Iya, benar. Ya. Emang kan yang original tuh emang Ya. Yang paling yang enak. paling enak daripada ditambah-tambahin yang lain kan. Tapi Ini- selama ini Kak Ami jualan kurmanya tuh satu jenis aja. Baru mau ngomong kita sati tuh. Satu jenis kan ada kurma bam, ada kurma gitu kan. Enggak, awalnya waktu pertama kali datang malah banyak jenisnya. Oh. Banyak varian gitu. Ternyata tapi emang karena mungkin nggak tahu ya dari PT juga mungkin juga ada Iya. apa sih Biar namanya riset gitu ya. Atau ternyata Yang menarik yang menarik tuh ini gitu ya. Akhirnya di tahun kedua itu cuma datang Satu sekitar- jenis? Enggak, ada sekitar 4 atau 3 jenis. nggak terlalu banyak lah ya. Banyak lah. Kalau awal tuh banyak banget, lebih dari 5. Oh. Banyak gitu, lebih dari Best 5. seller apa? Bam. Bam Dah, sama Ajwa. lembut ya, Bam pasti. Sama Ajwa Ajwa pasti sama itu. Ajwa. Paling sering denger emang Ajwa Iya. sama Bam. Bam tuh karakternya apa ya? Lembut gitu ya. Iya, lembut, hitam. dagingnya kecil, dagingnya apa? Lembut Tebal. hitam bulat. Tebal, bijinya kecil. Lembut hitam bulat. Kayak orang. Kayak aku merasa diriku lembut hitam bulat. Apa sih? Gak jelas banget. Oke. Terus akhirnya omsetnya berapa? Makanya biarin aja nanya langsung berapa. Ningkat nggak? Enggak, ini jangan apa maksudnya kisaran. Berapa Kan digit semangat. gitu. Ada peningkatan nggak? Oh, ada peningkatan lah karena kan juga emang dari strategi juga udah beda kan. Dari yang awal mulai belajar Iya, strategi. dari yang awal kita ujuk-ujuk aja gitu. Ada deh ditawarin jualan kita jualan deh gitu ya. Oh, ternyata ya sekarang udah tahu strateginya seperti ini gitu ya. Terus nawarin juga udah dari awal kita udah nawarin, otomatis ya pasti ada peningkatan dan dan Shopee kita dan Shopee lagi. Iya. Terus juga di marketplace juga kita udah ada rating gitu kan, Oh, udah iya, ada benar. apa namanya ulasan, otomatis kan jadi nambah kepercayaan Pelanggan, customer gitu. baru. Dari situ mulai itu juga Shopee gitu kan. Terus Instagram juga masih tuh, Instagram juga masih, WA juga masih gitu. Di kedua itu meningkatnya berapa persen? Atau kira-kira Shopee, Shopee. Ya, yang nggak toko apa-apa, orang. nanti Gambarnya. Shopee masuk sini ya, Shopee ya. Ngiklan di Mahdawiah Channel, Iya, wede. jadi dari yang awal itu, dari yang 3 itu, akhirnya yang awal kan IG ya. Terus yang sekarang jadi Shopee yang paling Lebih ke- banyak. Orange. Toko Orange. Malah aku malah ngomong Shopee. Ya Gimana wes lah, sih? nggak apa-apa, Ya, nggak maksudnya nggak konsisten. konsisten. Apa namanya? Balik lagi mau nanya berapa jadinya? Ini kita belum dijawab itu. Kisaran. Kisarannya berapa? Masih 1 digit atau naik 2 digit? Udah naik 2 digit. Wes, 2 digit. Tahun ketiga 3 digit. Udah tembak ya. Tahun ketiga kan COVID soalnya. Oh jadi nurun malah. Hah? Ya enggak. Kita pikir malah nurun. Oh naik. Iya, kita mikir karena kan COVID ya. Semuanya serba Online. pembatasan kan. Enggak, awal serba pembatasan kan. Oh. Pembatasan juga kita mikirnya apa semua perekonomian mungkin terhenti nih. Dulu kan mikirnya karena emang COVID tuh bener-bener Iya, bikin ekonomi jatuh ya. jatuh gitu kan. Tuh juga sempat ada kepikiran nih, ya gimana ya ini mungkin kalau emang nanti memang nggak ada ini ya udah kita nggak repeat order lagi deh gitu ya. Emang udah ngabisin yang ada di sini. Ternyata malah Malah Makin tambah banyak. ini, karena semua orang online. iya gitu. Bahkan ternyata walaupun online orang-orang pada datang ke rumah. Oh, iya sih. Semprot-semprot gitu. Ya, Males. sarung tangan. Oh. Pakai Males sarung tangan. ini sih apa namanya? Males nunggunya Iya, kalau online rata-rata. juga kadang-kadang. Pakai sarung tangan malah. Oke, peningkatan dah. Nah, sekarang ada di titik apa? Berapa tahun berarti 2018 sampai sekarang itu ngabisin 7 tahun berarti udah 7 tahun. 7 tahun sudah di 3 sekarang. 3 digit. Ya. Tenang, kita bukan orang pajak, gampang. Bentar. Apa namanya? Aku pengen nanya nih. Kalau misalnya di kalau misalnya di toko oren, itu kan ada nanti misalnya ada yang mesen lagi kan. Itu kalau misalnya tiba-tiba ada orang mesen bulan Syawal gitu atau pas lagi kosong gitu. Nanti berarti tokonya libur gitu. Iya, libur. Diliburin tuh beberapa Aku nggak bulan. libur, cuma kayak misalnya ya udah toko aku tetap ada gitu kan. Aku ada beberapa barang yang kayak misalnya Di luar kurma. di luar kurma. Iyalah, sayang Bukan juga. luar kurma sih, sebenarnya tetap ada kurma kan, ada kurma kayak ajwa gitu ya. Masih ada kayak Yang bisa sepanjang tahun ada gitu. sepanjang tahun ada itu saya sisain lah beberapa stok gitu. Oh, jadi maksudnya yang khusus yang per season itu pas di
habisin nol, stoknya gitu nol. ya. Cuma Stoknya kadang nol. sisain aja satu gitu ya, sisain satu biar hidup aja tokonya. Hmm. Biar ada tetap Iya. kalau di Ya lagian set sayang kan udah Heeh. berbintang gitu kan. Kalau nggak ada Tapi banyak jalanan. nggak tuh yang nanyain kalau misalnya di luar bulan Ramadan tuh? beberapa pada nanya kadang. Oh, tetap Karena ada. Nggak buat sebanyak, ini nggak sebanyak, kesehatan kan. tapi nggak sebanyak apa Kalau jalan bulan Ramadan ya. gitu. Tapi ada aja biasanya, kak ini nggak masuk, kak ini nggak ada BAM gitu kan, nggak kosong kalau emang belum waktunya. Kau tim mana? Tim makan selalu makan kurma apapun bulannya atau tim pencari sunnah? Aku ini sih ada kalau ada ya udah. Oh, makan. Kalau ada makan. Hatam ini apa? Soalnya bulan puasa umahku yang suka. Umahku sama abahku yang suka tuh kalau misalnya punya misalnya ada dapat tiga ini ya, tiga pak. Itu kadang aku cuma makan 1-2 biji dalam situ. Sisanya abah yang makan. Ngilin ya. Gak begitu doyan soalnya itu sepanjang tahun ada terus kurma. Yang ngasih, bukan beli. Iya. Bawa oleh-oleh dari luar gitu kan. Oh iya. Iya, selalu. Bahkan Enggak sih kalau abahku aku tuh nggak sampai pernah segitu. ditawarin bisnis ini. Jadi Kurma. langsung dari orang sono. Cuman kita nggak ada pengalaman, dia bilang ini naruhnya gimana gitu. Iya, apa benar. namanya? Apakah perlu Kulkas. bukan sekadar kulkas, storage gede gitu loh Iya, katanya. ruangan Satu gitu. ruangan. Oh, yang satu ruangan Itu itu. butuh modal lagi. Oke, itu tadi sejarahnya. Wah, seru. Kita balik sekarang ke yang lebih ini strategi dong. Nah, pemasaran. Strategi Belajar dari pemasaran. awal kesalahan gimana. Ada nggak nih apa namanya dalam perjalanan jualan kurma ini? Ada nggak saat dimana kayak wah ini kayak gagal atau rugi gitu? Ada nggak saat? Kalau rugi sih alhamdulillah aku belum pernah rugi ya. Wah. Cuma gagal juga belum pernah gagal ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan jangan Alhamdulillah, gitu ya. Cuma kalau apa sih pengalaman bukan Tantangan ditipu gitu. sih ya, bukan ditipu, cuma kayak ada aja lah yang kayak ngisengin apa kayak minta dikirim dulu lah barangnya, tapi saya nggak mau, tapi saya mau lihat dulu lah barangnya gitu ya, minta barang dikirim dulu dalam jumlah besar, nanti kalau barang datang baru saya bayar. Saya nggak mau, aku udah tahu itu penipuan gitu ya, aku tuh pasti udah nggak jadi mau. langsung ditolak aja. Gitu. Atau kayak ada beberapa kadang di marketplace itu dia pakai alamat beda. Jadi kayak misalnya yang murah itu kan ke kota ya, sedangkan dia alamatnya kabupaten. Jadi dia itu pakai alamat kota, ternyata pas udah nyampe di sana berubah alamatnya ke kabupaten. Lah, emang bisa? Nah itu dia, aku juga kaget gitu. Harusnya nggak bisa. Harusnya misalnya penghasilan saya di toko orang itu misalnya penghasilan satu produk misalnya 30.000 misalnya gitu kan. Kok ini bisa jadi 20.000 aja gitu ya. Yang lain kan normal, kenapa yang bisa 20.000 gitu ya. Ternyata ada resi tuh. Saya cek tuh resinya, kelihatan tuh di situnya, di mana tracking ekspedisinya. Kok alamat Berubah. berubah. Akhirnya ya udah, itu saya komplain lah ke pihak marketplace, ke pihak ekspedisi. Iyalah harusnya itu. Emang bisa ya begitu ya? Akhirnya saya langsung chat ke customernya gitu kan, terus ya customernya nggak ngerti ya, dengan polosnya dia bilang, iya soalnya pihak ekspedisinya disuruh seperti itu biar lebih murah ongkirnya. Hah? Akhirnya Ekspedisinya? mungkin aku nggak tahu apakah dia punya orang dalam apa orang nggak ngerti Kan ya. itu sistem ya, kok bisa? Iya. Harusnya ke Kota Bogor nih. Kota Bogor ada kabupatennya, yang kabupaten lagi itu apa tuh yang misalnya Iya. harus ke pedalaman lagi gitu. Itu kan biasa ongkirnya lebih Bisa nambah lagi gitu ya. Misalnya mau ngirim ke Bogor Barat tapi malah ngirim ke Pagelaran Gitu. Ya pokoknya sampai tengah kota gitu. Iya, Terus mungkin iya, jadi tuh pakai alamat kotanya, tapi sebenarnya nanti diterusin lagi ke kabupatennya. iya, ke kabupatennya. Nah, itu akhirnya aku bilang, "Kak, ini tuh Jadi memang ongkir murah gitu. Mungkin di Kakak ongkir murah, tapi di saya jadi motong Oh, penghasilan jadi saya. Jadi Kamu saya motong nombok. ya? Iya, nombok, saya nombok ongkir. oh jadi ongkirnya tuh ke pembeli ke penjual. Penjual karena Bisa gitu ya? iya, itu dia. Aku juga kaget kok bisa rekes kayak gini ya. Saya akhirnya komplain ke pihak aneh. marketplace gitu ya. Marketplace, Iyalah. terus pihak marketplace suruh ke ekspedisi gitu kan. Terus sudah ya, pokoknya intinya itu saya ngomel-ngomel, ya gitu enak dong ya jadi customer gitu ya, bisa ngakalin gitu kan. Mungkin ya Bu, karena masih satu wilayah kali ya gitu loh. Cuma akhirnya aku Ada komplain kota. ke ekspedisi juga ya, masih ya gitulah. Lempar sana, lempar sini. Tapi aneh ya, maksudnya dia bisa Harusnya nggak bisa dong. Iya kan itu sistem. Misalnya nih ya, rumahku misalnya daerah Rancabungur itu kan bukan kota ya, tapi terlalu jauh. Akhirnya aku pasang alamatnya Semplak misalnya kan. Nah tapi kan alamat barang itu pasti nyampenya ke Semplak. Kenapa bisa tetap masuk ke Nah, itu dia. Cuma kan kalau kita lihat dari chat ininya, dia bilang iya sama pihak
ekspedisinya yang kurir, nyuruh. ekspedisinya itu kalau mau murah kayak gitu ternyata aku blok. Ya. Nah, Kak, mohon maaf beli tempat lain aja. Ya Oh, gitu. iya, Ya iya, paling iya. cuma kayak kendala saya itu cuma di situ gitu loh. Itu iya, betul. tahun 2 tahun lalu aku udah dapat cash tuh kayak gitu. Emang cashnya macam-macam sih kalau online gitu. Ada lagi nggak nih tantangan lain nih Kak dari Tantangan. customer nih? Yang Tantangan apa? lain ya paling cuma kayak kadang Komplain beberapa- balik. Ya, kalau komplain iya, kalau komplain pasti ada aja sih yang Ada komplain. aja? Cuma kalau komplain itu kan kita pintar-pintar kita ngedukasi kan. Hmm. Iya. Jadi kalau orang komplain itu ya kita edukasi aja Iya. gitu. Jangan orang komplain kita ikut Ya kita bertahan gitu, kita denial bertahan, ya. kita denial gitu ya. Kalau memang kita salah ya kita minta maaf gitu. Tapi kalau emang itu kesalahan dari misalnya ekspedisi gitu ya, atau kesalahan dari customernya gitu misalnya kan, atau dia kan kadang kita nggak tahu ya dia nyimpan kurma di mana gitu kan, atau kalau tiba-tiba kurmanya rusak atau kurmanya gimana Dari kurmanya customernya sendiri gitu ya yang cuma ya itu biasa sih aku pasti edukasi. Edukasi, kalau nggak diedukasi soalnya ntar ya begitu lagi nanti. Ini nih strategi pemasaran. Ini kan butuh konsistensi ya. Strategi pemasaran yang tepat nih biar dapat cuan gitu. Ini kan learning by doing ya nggak sih? Iya, learning by doing. Tadinya kan nggak tahu gimana, kursus dulu kah atau apa yang dipelajari dari awal, strategi pertamanya gimana? Bisa sampai banyak customer gitu. Sama sih kayak belajar sambil jalan aja. Belajar sambil jalan aja, sambil kayak ya kadang kita kan suka kayak di YouTube, kadang ada ya kayak di YouTube podcast atau misalnya IG lah kayak reel orang tentang jualan gitu ya. Kita ini bisa nih diterapin di kita gitu. Tapi kadang nggak semua yang orang kasih strategi gitu ya, orang kasih strategi A, B, C, D belum tentu bisa diterapin ke kita gitu. Kita yang tahu kondisi toko kita itu gimana. Gitu Jadi ya. pahami problem kita dulu gitu kali ya, baru kita cari strategi. sama produk kita kan kadang nggak sama gitu ya. Orang jual A, terus ngasih strategi ini belum tentu bisa dipraktekin di benar. produk kita. Benar sih, tergantung ini juga. Iya, produknya. Iya. Nah ini kan produknya kurma, terus pastinya tadi bangun sosial medianya. Ini paling menonjol nih, aku mau belajar tentang sosial media IG-nya. Tampilannya seperti apa? Apakah terus produk apa ya? Sebenarnya aku IG itu nggak terlalu menonjol malah. Aku IG itu apa adanya. Pingin sebenarnya dari dulu tuh pingin IG yang kayak estetik gitu ya, yang pakai Canva gitu ya. Aku juga belajar gitu ya Canva. Pernah bikin beberapa kayak ngedit lah. Cuma karena memang awal emang IG kan, tapi ternyata makin kesini orang itu udah banyak beralih ke marketplace. Jadi Iya, orang begitu ya. Orang tuh nggak peduli kalau kurma tuh nggak peduli sama tampilan ini, yang penting ini toko ini udah punya reputasi gitu ya, ratingnya bagus, ya udah beli di situ. Ngibarin lagi ke toko hijau, ke toko biru gitu. Toko yang satunya tuh, yang biru Love ya. Iya. Oh, iya karena ini produknya produk real tuh. Iya. Kalau misalnya jasa beda lagi. Oke. Kayak misalnya kalau produknya baju ya kan orang pengennya yang estetik, maksudnya kelihatan terus juga Ya, kelihatan mungkin bagus gitu IG-nya kalau harus dipakai. cakep gitu ya. Cakep. Jadi sebetulnya ya itu Kalau masih kau bisa jual lah minyak goreng gitu kan misalnya mau di estetikin minyak gorengnya di bisa misalnya sambil ini demo masak pakai ini kan bisa. Iya, kalau mau video sih, kalau mau video. Tapi kalau foto kayaknya kalau makanan itu kalau video mungkin bisa kali ya, kayak misalnya lagi makan kurma atau minyak goreng lagi masak. Lagi nih, masak. jadi renyah nih ininya. Yang itu tuh sih yang kerupuk yang mas-mas yang jual kerupuk yang di TikTok tuh yang ininya gede banget, kualinya gede banget, ininya juga dia pakai kostum ya. Roleplay jadi apalah. Jadi apa? Ya, Terus apa tapi namanya ininya? kami enggak mesti gitu. Aku Kalau gitu fokus sama IG. Kayak medsos tuh udah nggak begitu fokus, malah ke marketplace. Di marketplace langsung. Soalnya aku perhatiin ya, aku ngebangun IG juga nih buat usahaku sendiri. Itu beda loh IG sekarang. Dia kalau bentuknya poster itu nggak begitu dilihat orang dan nggak begitu ditunjukin sama si IG-nya itu loh, nggak dipromoin sama dia. Tapi kalau bentuknya real, itu ada penontonnya. Iya, kalau real emang pasti harus bentuknya ini ya. Itu emang dari algoritma IG-nya sendiri yang sengaja kalau misalnya kamu posting real itu dikasihnya justru ke non followers. Gitu. Oke. Tapi kami enggak pakai IG, lebih ke
Lebih ke marketplace. ya, Karena sama WA orang- sih aku sama WA. Iya. Nah, kalau marketplace selalu harus upload produk nggak? Enggak kan? Enggak Enggak kan lah. udah ada kan. Udah aja didiemin gitu. Ya enggak, jadi kayak udah nih kan kita udah ada Akun, tahun udah lalu akun. kan Mm-mm. udah upload nih ya, paling cuma ganti foto aja yang terbaru, ganti Oh iya, foto. biar lebih Heeh. apa ya? lebih fresh aja. Biar ada muncul di tempatnya orang nggak sih, di explore-nya orang gitu? Iya, enggak juga sih sebenarnya, lebih ke apa ya? Ya itu biar ada, kan setiap tahun itu kadang beda kemasan. Jadi kita orang-orangnya tahu Packaging beda barunya. packaging baru. Jadi orang tahu kan kalau Hmm. oh ini sekarang yang tahun ini nih packagingnya begini. Kalau ada yang jual bukan packaging ini, berarti dia Tahun bisa jadi tahun lalu. Oh Gitu. iya ya. Terus Sama foto-foto expired date lah biasa. oh iya Product-nya, benar-benar. expired date-nya gitu. Pernah nggak masang iklan di Shopee? Mm-mm. Di toko Di toko orang? orange. Pernah. Ha-ha. Pernah. Itu sering nggak tuh? Enggak, aku awal aja. Seberapa efektif dan kalau pengen beneran nyaring tuh seberapa lama kita iklan? Target kayak gimana bentuk iklannya? Kalau yang dulu awal itu aku emang dulu awal-awal nggak pernah belajar iklan. Jadi kayak cuma suruh naikin produk Naikin gitu produk, ya. Ya, pakai Terus yang naikin produk. bayar tuh coba misalnya 25.000, ternyata berapa Berapa aja menit doang? habis gitu ya. Oh. Ternyata strateginya nggak kayak gitu. Itu ada ilmunya gitu loh. Iya, jadi Coba-coba ini penting nih ilmu iklan. mau kayak jadi misalnya kamu untuk rumah ini kamu kasih budget per kliknya itu mau berapa. Oh iya. Jadi itu lebih awet. Jangkauan berapa ada nggak sih? Iya, Kalau Shopee Kalau jangkauan sih nggak ada, nggak jangkauan ada cuma berapa kayak akun gitu enggak? per kliknya aja. Jadi per klik ini kalau Iya. dia ngasih saran sebenarnya kalau ini nih misalnya kayak minyak goreng nih per kliknya tuh minimal tuh 900 perak misalnya gitu ya. Tapi kamu mau dinaikin lagi lebih bagus. Jadi lebih kejangkau lagi Kejangkau. gitu ya. Lebih banyak orang yang bisa Minimalnya tuh lihat. segini loh gitu. Cuma kalau kamu Iya. di bawah ya paling Beberapa orang gitu. doang. Cuman ntar dia ngasih saran lah berapa minimalnya gitu. Cuma Siapa yang ngasih saran dari sistemnya? sistemnya. Oh. Dari sistemnya. Tapi akhirnya aku biasanya pakai awal doang iklan karena udah vakum lama gitu kayak dari 12 bulan tuh vakum berapa bulan tuh 8 bulan ya kayak iya. posting gitu kan nggak jualan. Terus kalau baru tuh biasanya aku agak di bawah. Jadi tuh biasanya aku nge-boost dulu pakai iklan biar di atas. Berapa? Paling sehari 2 hari. Oh, nyiapin budgetnya cuma buat 2 hari. Tapi efek 2 hari doang. Enggak, makanya paling kayak sehari ini aku taruh nih 25.000. Ya udah paling ntar ke atas sebentar. Habis itu ya udah besok lagi gitu. Oh, itulah iklan tuh harus emang kuat ini ya. Kuat budgetnya. Iya, kuat buat bakar duit gitu loh. Iya. Nah, tapi pernah nggak tuh boncos gara-gara iklan? Enggak, alhamdulillah aku Nggak nggak pernah pernah ya? boncos. Karena ya itu kadang beberapa customer aku kan memang ketemunya juga dari marketplace kan. Jadi ketika mereka udah Ya. Kak, udah ada di marketplace Kak, udah mereka langsung ke marketplace. Jadi udah ada kontak by WA, baru mereka langsung nyari sendiri. Jadi kami udah maintain customer setia nih. Setia, Itu yang paling loyal penting tuh ya, customer. punya customer setia. Karena ini kan udah harus punya reseller banyak gitu ya. Iya benar. Jadi mereka tuh Jadi nggak ada masalah, nggak iklan juga. nggak ngiklan juga sebenarnya. Ya itu sih privilege-nya ya, karena udah ada customer yang apa sih yang Loyal, tiap tahun, iya. yang loyal tiap tahun order. Jadi ketika misalnya datang barang, udah tinggal share linknya aja. Ini udah ada. Pernah nggak dapat black campaign atau kayak misalnya dicurangi sama kompetitor gitu? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, aku nggak tahu. Cuma kadang ya kayak apa ya? Komentar-komentar yang kadang ulasan itu kadang kayak apa sih kayak dibuat-buat gitu ya. Kayak tiba-tiba aku dapat ulasan kurmanya yang dikirim kosong nggak ada, cuma kotaknya aja. Hah? Apa gue makan gue apa aku ini apa packingnya apa aku lagi nyadar nggak sih? Saya punya packing nggak ada gitu ya. isinya. Iya, aku packing nggak ada isinya gitu. Oh, pernah ada gitu? Iya, ada berdua tiga itu pernah. Kerjaan siapa ya? Biasanya kompetitor kayak gitu Kak. Jadi mereka beli dari toko kamu, terus nanti review jelek Iya, gitu. jadi Oh gitu. Ada tapi kasusnya. ya kita udahlah biarin aja gitu ya. Cuma biasa selalu kita Kak kalau emang seperti itu Ada case-nya videonya nggak gitu? bisa minta videonya enggak gitu kan. Tolong kirimin videonya, kalau emang kosong kita tanggung jawab kok. Gitu. Kita tanggung jawab kok Iya, gitu. Tapi makanya. kalau cuma fungsi Ngomong-ngomong cuma doang. tujuannya Jatohin doang. mohon maaf ya Kak, kita blok gitu aja. Di situ di komen di Iya, kan marketplace bisa ya? Kan bisa balas Iya, komen. Balas. Oh. Gitu. Jadi kalau ada orang bahkan kalau ada rating 1 tapi cuma rating 1 tapi nggak tahu Nggak alasannya, ada alasannya. itu kita balas, aku balas.
Oh, Kenapa, penting ya Kak? gitu. Iya penting. Biar orang tuh tahu nih kita toko memang kita ngejaga Iya, ngejaga reputasi. lah gitu loh ya. Jadi Kak, kenapa? Ada masalah apa gitu? Kalau emang bermasalah, chat pribadi aja gitu. Kita siap kok tanggung jawab gitu. Tapi kalau emang nggak jelas kayak gini, ya mohon maaf kita blok ya Kak. Jadi perlu ada interaksi di kolom komen tuh perlu ya. Perlu gitu, perlu. Karena kadang ya gitu kan orang tuh kita nggak tahu ya tiba-tiba ngasih bintang. Pernah dia ngasih bintang 2 gitu ya. Kenapa? Ekspedisi. Ya, tapi Nggak ada hubungannya dengan nggak ada produk hubungannya, gitu kan. Iya. Pengirimannya lama banget, kurirnya apa segala macam gitu kan. Ya kan itu kurirnya. Iya, kurirnya gitu. Iya. Jadi paling kita kasih pengertian lagi situ. Dia harus sabar ya emang. Udah benar ya, bangun komunikasi dengan pelanggan tuh penting ya. Iya. Itu kan buat jaga itu harus ada komunikasi ya. Benar-benar. Oke. Terus juga nih Kak, kalau misalnya nih pricing nih, kan yang jualan kurma kan sebenarnya banyak ya. Pasti yang di marketplace itu juga banyak kan pesaingnya gitu. Persaingan harga ya. Persaingan harga gitu. Riset dulu nggak? Ini apa namanya, ngatur harganya ini strateginya gimana? Kan pasti ngatur harga juga butuh strategi itu. Iya, benar-benar. Sebenarnya kalau untuk harga itu kalau dari pusat itu tuh kadang matokin gitu ya. Harus dijualnya segini gitu ya. Terus segini. Tapi tetap aja ya, kan banyak yang jualan juga. Kadang orang yang namanya di marketplace tuh berlomba-lomba yang termurah gitu ya. Tapi di awal tuh kita juga kadang ngikutin lah gitu ya, ngikutin kayak oh ini jualnya harga segini gitu ya. Ya udah kita ngikutin beberapa toko gitu ya. Udah kita ikut aja lah gitu ya. Mereka yang pemain-pemain besar gitu ya. Kan rata-rata kan juga yang di Shopee kan pemain-pemain besar yang PT ya. Sedangkan kita kan pribadi gitu ya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa kita kadang ngikutin. Cuma ternyata makin kesini gitu ya, setiap tahun kita belajar ternyata ketika kita udah punya ciri khas sendiri, punya keunikan sendiri, branding sendiri itu ternyata orang-orang walaupun harga kita agak tinggi mereka balik loh. Gitu. Karena udah ada kenyamanan dengan kita gitu ya. Soalnya kadang ya gitu, kadang tuh dapat kayak komen-komen positif lah gitu dari pelanggan gitu kan. Kak tiap tahun Kak udah datang belum ke rumahnya? Ayo Kak, mudahan tahun ini kita lebih banyak lagi nih kejualnya gitu. Belum Kak, ntar tahun bulan sekian ya. Oke, ntar kabarin ya Kak. Itu di komen-komen gitu di mana? Karena di chat Kan- kita koren. Ada juga yang begitu Iya, jadi kalau misalnya barang sebelum datang tuh kayak emang udah rajak nih, misalnya datang nih. Kadang belum lagi masuk nih, aku udah ngecatin gitu. Jadi kayak follow up lah gitu, follow up gitu. Kadang juga sebelum barang datang tuh udah pada nanya. Oh iya sih. Kak udah datang belum? Kak udah datang belum gitu. Karena udah percaya oh ini bagus kurmanya gitu. Iya. Jadi pasti orang yang Nah, makanya kalau misalnya buat orang-orang penonton Mahdawiyah Channel yang produknya itu real ya, produk real kayak kurma ya atau minyak barang-barang lain, goreng, ini bisa ditiru ya kan. beras Tapi gitu kalau ya. misalnya produknya jasa, mungkin harus ada adjustnya, harus ada adjustment Tergantung lagi. juga sih kalau produk juga end produk juga kalau misalnya kayak baju itu kan perlu strategi lain. Iya betul. Cuman maksudnya kalau itu bisa di marketplace kan enak. Tapi kalau jasa berbeda lagi. Nah, saya tuh pernah belanja gitu online, sama dia dikasih barang terima kasih gitu loh. Entah freebies. entah apalah gitu. Nanti tolong komen positif ya gitu. Kakak pakai gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak, aku nggak pakai Nggak yang mesti juga ya. nggak mesti juga sih. Cuma memang kadang itu bisa jadi ide menarik sih. Kayak misalnya kayak bikin itu ungkapan terima kayak kartu gitu. Terima kasih sudah berbelanja di toko ini. Jangan lupa follow ini kita medsos kita misalnya gitu kan. Jangan lupa bintang 5-nya ya Kak gitu. Iya. Kadang ada yang kayak gitu. Tapi itu juga salah satu strategi buat ningkatin engagement kita ke Customer biar balik benar. lagi, gitu. Customer juga kalau misalnya nerima itu seneng. Terus kepikiran mau balik toko itu lagi, padahal yang itu cuman pulpen doang, nggak penting gitu. Iya. Cuma ini. Nah, kalau misalnya mau ada kayak gitu ya, free gift kayak gitu, atau misalnya mau ngiklan, nah ini dimasukin ke ini nggak, ke harga produk kita nggak? Perlu nggak? Atau ya udah buat bakar duit aja sekian? Karena kan aku ngiklan juga nggak yang konsisten, nggak terlalu kan itu. Ya itu udah masuk di bagian budget juga ya, sebenarnya bukan bagian dari apa sih namanya Harga bakar produk. duit. Aku nggak masuk bagian bakar duit. Jadi dimasukin? Udah dimasukin, cuma karena memang ya aku bilang tadi aku ngiklan tuh paling cuma sehari 2 hari buat naikin
Iya, dia nggak banyak berarti. ke atas doang gitu buat dia naik ke atas gitu. Tapi kan setelah itu kan kadang beberapa customer itu udah sering klik itu biasa dia naik otomatis gitu loh. Cuma yang ya paling yang dimasukin ke harga sih ya packing lah pastinya ya. Dari bubble wrap, isolasi, Iya, benar. gitu. Dari bubble wrap, isolasi, kardus gitu kan. Itu udah masuk gitu. Oke. Satu lagi nih aku mau nanya nih. Kak Ami kan ini seorang ibu ya. Jadi waktu melakukan hal itu pertama kali, menjual kurma itu pertama kali kan udah jadi ibu rumah tangga ya. Betul. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya lagi musiman kayak gitu kan pasti banyak banget customer, banyak banget orderan. Tuh gimana cara bagi waktunya gitu? Iya. Heeh. Apa ribet nggak tuh? Gimana? Ya, emang itu tantangannya ibu rumah tangga sih ya. Ya paling kita komunikasiin sama suami, dan juga otomatis Hire orang. kalau hire orang itu aku di awal nggak. Aku di 2 tahun pertama itu berdua doang. Jadi sama suami palingnya kayak tengah malam ikut bantu packing segala macam gitu ya. Dan kalau pagi yang penting pagi itu kita udah siapin apa sih? Ya itu buat makan anak sekolah segala macam. Biasanya saya start tuh jam 9 baru standby duduk di kayak ruang tamu tuh udah jadi kayak gudang gitu ya. Jadi baru standby jam 9 tuh duduk di situ baru siapin packing, balas WA apa segala macam gitu. Bener-bener tanpa admin. Tanpa admin. Sampai sekarang? Kalau sampai sekarang. Tapi kalau sekarang saya nge-hire buat packing jasa packing aja tapi harian. Oh, yang harian. Harian atau per barang sih? Mbak, saya harian aja. Harian. Itu juga dari kayak teman sekitar rumah atau dari tetangga gitu ya. Jadi nggak yang saya hire orang terus saya bayar bulanan gitu, enggak. Ya saat-saat lagi Karena emang itu yang musiman kan. Iya, tapi aku tuh pengen nonjolin kayak sebenarnya kayak apa ya, orang tuh kan ribet sama personal branding kan. Nah, iya. Personal branding kan. Kayak orang tuh harus flexing. Tar dulu. Nanti Udah itu play kan? bagusnya. Udah sampai mana tadi? Packing, jasa packing. Ya paling nge-hire orang buat packing kan itu cuma ya tetangga sekitar aja gitu, tetangga, teman gitu kan. Jadi ya setidaknya bisa bermanfaat juga buat orang-orang sekitar rumah gitu kan. Jadi nggak usah jauh-jauh buka lowongan segala macam gitu. Ya ibu-ibu juga sebenarnya. Yang packing mah ibu-ibu kayak kita. Gampang lah kalau packing kan nggak mesti butuh skill yang cuma harus tahan duduk lama aja. Emak-emak itu gitu ya Allah sampai pinggang apalah ya. Nah dari semua itu ya, apa sih yang paling penting yang perlu kita bangun ya biar produk kita tuh bagus gitu penjualannya? Apa dari pengalamannya Kak Emi nih? Kami apa jadi Kak Emi? Itu apa? Yang terpenting tuh apa sih tadi? Yang terpenting itu kalau menurut aku sih kejujuran sih. Kejujuran apa adanya. Itu tuh kayak apa sih? Kayak kamu mungkin kok bisa dibilang personal branding ya. Jadi personal branding itu tuh sebenarnya bukan berarti kamu harus kayak pura-pura membrandingkan kamu tuh adalah toko yang omsetnya sekian, paling wah gitu ya. Toko yang apa sih orderannya melimpah gitu ya. Jadi cuma cukup kamu ya itu kayak interaksi kamu dengan pembeli, ya kan? Gimana kamu menampilkan interaksi sebenarnya gimana kamu selama ini meng-hire customer kamu ketika ada masalah, ya kan? Ketika ada masalah apa kamu lari, apa kamu ya udahlah. Yang penting kurma udah dikirim, bodo amat gitu, mau kurmanya dia rusak, mau kurmanya dia banyak gitu ya, atau kurmanya dia hilang di ekspedisi, enggak gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita tanggung jawab sampai memang kurmanya udah transfer nih misalnya, ya udah kita tanggung jawab sampai benar-benar dia terima barang, bahkan sampai terima barang pun kadang masih ada kayak after salesnya ya namanya. After salesnya gitu loh. Oh terus jadi ada after sales itu biasa ngapain tuh? Kayak gimana ditanya gitu ya, gimana barangnya? Kak, barang udah sampai, udah aman kan gitu, aman alhamdulillah. Oh ya udah, semoga laris ya Kak gitu, biar bisa repeat order lagi gitu kan. Karena kan kalau reseller itu laris, otomatis kan repeat order ke kita kan. Iya benar. Iya gitu. Ya paling ya itu sih sama jujur kayak apa ya, kayak kadang kan kurma itu pas 1 dus, misalnya orang pesan 1 dus tuh kan beda-beda ya, beda-beda beratnya, gitu kan tuh beda-beda beratnya. Jadi kadang aku tuh kayak tapi aku sama ratain misalnya berat 1 dus 6 kilo atau 6,5 kilo gitu ya misalnya, atau 7 kilo gitu ya kan, karena kan sampai aku tuh punya timbangan buat nimbang ini biar nggak miss gitu ya. Nah itu kadang kalau customer itu lebih
lebih nih ongkirnya, itu aku pasti info. Mau lebih 2.000, mau lebih 3.000, aku info Kak, ongkirnya lebih 3.000 loh, gitu loh. Mau ditransfer tuh gitu. Transfer apa deposit aja Kak, itu kadang deposit sampai tahun depan. Iya. Ya, Padahal gitu. cuma 2.000 gitu. Iya, Ya. 2.000, cuma kadang ada yang, ya Allah Kak, udah ikhlasin aja lah cuma 2.000 gitu, udah Kak ambil aja gitu ya. Tapi kadang ada yang, udah deposit aja ntar tahun depannya, Kak ini masih ada loh 3.000, masih ada ya 3.000, ya Allah Kak nggak sedih itu iya, gitu ya. iya. Kadang tuh mereka, cuma kan kita Tapi itu emang ada membangun keridoan ya kan, itu kan kita Bangun kepercayaan ya, bangun kepercayaan. integritas gitu Iya, kan. mau 2.000, 3.000 kalau orang yang nggak ridho gimana? Iya, Iya benar. kan, nggak berkah dong kitanya. Iya, tuh, luar Cah, biasa. betul. Benar-benar. Jadi bangun komunikasi dengan customer kita ya. Dan kepercayaan sih. Kepercayaan. Paling tinggi Integritas sih kita. itu yang paling mahal adalah trustnya itu. Kalau misalnya orang udah sekali trust tuh, oh udah. Iya. Iya. Sekali aja kita nodain kepercayaan mereka, nah itu yang Nah, bikin itu kabur yang ya. mencoreng gitu. Iya. Oh. Terus juga kita kalau bisa juga jaga apa sih jalin apa sih namanya hubungan baik lah sama kurir, karena kan kurir itu kepanjangan tangan kita. Iya, karena benar. kalau nggak ada kurir atau ekspedisi itu yang nyampein barang kita ke seluruh apa Indonesia itu siapa gitu, atau para abang-abang ojol lah ya istilahnya gitu kan. Makanya aku suka kayak kadang beberapa customer kan kayak pingin semurah mungkin ongkirnya tapi ngirimnya banyak gitu ya. Ya namanya manusia lah ya. Ya, cuma kadang aku udah bilang tapi ini sebenarnya SOP-nya tuh nggak bisa segini gitu ya. Tapi minimal kasihlah dia tips gitu ya. Jangan kita cuma mikirin untungnya kita doang gitu ya. Aku juga kalau mikirin untungnya aku doang ya udahlah biarin aja dia mau bawa berat yang melebihi dengan SOP mereka gitu ya. Cuma nggak bisa gitu ya. Kita harusnya tanya juga kan ke kurirnya, Bang ini bobotnya segini mau nggak ya gitu. Kalau dia bilang oke saya mau, ya udah tuh biasa saya langsung tolong ya dikasih tips. Gitu. Ada tenggang Customer-nya, rasa gitu. Oh, bukan kita yang kasih. Enggak, cuma biasanya mereka, Kak aku nggak di rumah ya udah nanti kakak aja yang kasih ya, mereka transfer ke kita. Gitu. Jadi biasanya aku selalu kayak kalau ini melebihi dari SOP kurir gitu ya. Jadi tolong dilebihi gitu loh, karena emang ya SOP-nya tuh mereka tuh sebenarnya segini loh. Kalau mereka mau kan berarti mereka bantu lah. Iya benar. Tolong kalau mau dikasih tips lah buat rasa terima kasih aja gitu loh. Jangan semena-mena juga kita mau kurir mentang-mentang kita mau untung banyak gitu ya. Iya. Terus kita kan jadi kayak apa sih ya, kasihan nih kurirnya, kita menzolimi kurirnya, harusnya dia bawanya itu kan maksimalnya segini loh. Ini benar. jadi bawanya lebih gitu kan, setidaknya kan jadi kurirnya juga ya ada rasa apa ya, rasa jadi bukan Dihargai. jadi ada rasa kayak nggak disemena-menain gitu Iya, loh, gitu kan. benar. Komunikasi ya, apapun ya ternyata komunikasi, hatta kita jualan tuh komunikasi penting ya. Komunikasi benar. Ya, benar. Komunikasi dan Mengorangkan orang. kejujuran juga. Ya, makanya kadang aku mikir tuh kayak jualan itu tuh kayak fase di mana juga kita tuh belajar banyak hal. Iya. Iya kan? Pasti. Fase buat kita kayak belajar komunikasi, kadang nggak cuma ke customer, ke kurir juga, kadang ke ekspedisi yang ya kayak ekspedisi kalau ada barang hilang tuh, kadang juga ke admin marketplace-nya gitu. Kalau udah ada masalah tuh lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini. Itu udah kayak aduh gitu. Tapi alhamdulillah ya dilewati, dijalani aja, pasti ada aja jalan gitu kan. Ya paling apa ya, online itu minusnya tuh kadang ribetnya di itu sih, di mana sih? Di apa ya istilahnya tuh, kita kalau di apa sih sistemnya, bukan sistem, apa sih, terlalu prosedural tuh apa istilahnya? Oh iya, terlalu birokrasinya tuh itu kadang ribetnya di situ tuh. Ini barang hilang, iya, nanti harus kesini dulu. suruh kesini, Lapor sini dulu. yang di sini lempar lagi ke sini, ekspedisi, ingin ibu dari marketplace, ibu ke marketplace lagi, ini marketplace kesini lagi, Allah. Terus nanti tunggu berapa hari nanti gitu ya. Jadi harus kuat ngejalanin itu ya, walaupun mungkin ya sebenarnya Ya, itu udah salah satu lewat-lewat aja gitu. itu salah satu tantangannya. Cuma ya alhamdulillah sih beberapa pengalaman barang hilang, barang rusak itu alhamdulillah selalu diganti gitu ya aku ya. Kadang ada aja kan yang pengalaman orang nggak diganti, aku alhamdulillah ada beberapa barang hilang, alhamdulillah walaupun lempar sana lempar sini prosesnya lama, diganti. Berapapun nilainya tetap diurus. Aku Iya. ya kan aku urus. Walaupun misalnya kecil nilainya, Kayak cuma satu gitu. udah ganti. Gitu. Oh, kalau yang cowok cuma 1, 2 paling itu bukan hilang sih. Aku rata-rata yang suka hilang tuh malah yang kayak pengiriman agak Banyak. besarnya. Oh, ya, itu kalau malah yang kecil-kecil itu paling kalau hilang ya customer komplain sendiri. Karena kan kayak mungkin nggak seberapa gitu ya. Mungkin Kak barang hilang nih, ya udah mereka komplain, aku bantu. Gitu. Cuma kadang gitu, kadang mereka kan ada yang nggak mau ribet, tolong dong dibantu gitu ya. Ya udah kita bantu juga.
gitu. Bahkan kadang sampai ada yang di daerah nih ya, di daerah itu kayak mereka tuh kan pinginnya langsung sampai gitu ya, nggak peduli ini kurirnya lewat mana gitu, barang ada di mana. Kak, ini udah segini kok nggak nyampe, ini saya lihat barangnya udah ada di kota ini loh. Terus gitu kan, Nggak sabaran. gitu kan, oh ya udah ini hubungin aja ini pihak dari Ekspedisinya. kurirnya, ini saya kasih nih nomor CS-nya. Kak, ini nggak kakak aja yang hubungin gitu kan. Akhirnya hubungin tuh CS-nya. Terus Kak, ini barangnya udah ada sampai di sini. Terus saya hubungin lagi, ini hubungin nih pihak cabang yang A gitu ya. Itu cabangnya di kotanya. Gak mau deh. Nggak mau kakak aja. Mau nggak mau saya ngubungin dari Kak, ini Sabar lokasinya ya, di mana? Kak, ini lokasinya ya Allah. di mana Kak, ini ngambil sendiri ya ternyata jadi dia harus ngambil sendiri Oh, ke ininya apa namanya? kayak gudangnya dia harus kayak gudang lah istilahnya, harus kakak ini ngambil sendiri ke sana gitu ya. Alamatnya di mana? Ya harusnya kan dia yang tahu ya, karena itu alamat. Iya, benar-benar. Iya, jadi kita harus nyari lagi ini kotanya kota apa sih dia. Iya. Terus nyari lagi nih Sabar ya, harus sabar menghadapi pelanggan. cabangnya dia cabang apa sih ya. Udah terus Kak, ini alamatnya, terus ini nomor telepon ininya ya, kurirnya. Udah. Kalau aku dengar cerita dari tadi tuh ya, Kak, nggak begitu banyak strategi, tapi yang dibangun adalah kepercayaan dan membangun jaringan ini loh, pelanggan setia. Salah satunya dengan komunikasi yang tepat, ya nggak? Ya, Iya. apapun problemnya dihadapi, dibantu customernya gitu ya. Iya, mau Kan- sekonyol apapun itu Kan masalahnya. ada juga kalau misalnya si penjualnya ini suka nggak sabar tuh, emang bikin jengkel gitu ya. Walaupun sebenarnya kita bisa sendiri, tapi pengen aja diurusin sama penjualnya, kan ada juga yang kayak gitu. Terus nggak diterima kan dengan baik, itu kan ngerusak ya, menghilangkan. benar. Walaupun satu customer kan penting. Iya, ya kan? benar. Nanti kan bisa jadi dia repeat order gitu ya. Nah itu Kak, kita udah belajar Banyak banget. dari Kakak. Nah sekarang andai kata nih perempuan di rumah nih mau belajar untuk berdagang online gitu ya, atau membangun usahanya sendiri nih, hal apa yang harus dilakukan gitu? Maksudnya kalau Kalau mau kita bangun bisnis kita ya, apa yang harus kita lakukan nih Kak? Dari langkah-langkahnya apa? Pertama, nih? Langkah konkretnya apa nih? langkah Kasih. konkretnya, kayaknya bisa jadi mulai aja dari yang ada di rumah, mulai aja dari apa yang kamu suka atau yang kamu punya lah gitu. Kamu punyanya apa sekarang gitu. Yang terjangkau ya. Kayak misalnya ternyata dia senang di rumah itu bikin apa sih, worksheet anak. Oh, aku bikin buku. Itu bisa dijual ya? Iya benar. Iya, Jadi bisa kayak dijual. kalau zaman dulu aku pakai ini aja tulis tangan, karena emang aku nggak bisa gambar ya segala macam. Sekarang kan Pak ya. Canva cakep-cakep. Dia tinggal kayak buat anak gitu kan. Ya dia bikinin buat anak sekalian dijual. Ya udah tinggal nanti kalau anak bikin bikin ini, ngerjain worksheetnya, videoin, bikin status. Terus nanti kan pasti gini, bikin kata-kata menarik gitu kan. Terus paling ntar bisa jadi ada yang nanya gitu, ih keren nih worksheetnya, beli di mana? Nah, iya kan? Baru bisa tuh tawarin, lah ini mobil buat sendiri loh. Kata kan, ini aku buat sendiri. Oh ya udah, mau order ini ntar aku bikin. Gak bisa tuh aku tiru, aku saja buku. Otak aku lagi berjalan. Kami yang cerita, otakku langsung. Sebenarnya ada, aku tuh pengen buat produk digital ya. Bentuknya buku. Cuman kalau buku agak lama ya. Aku tuh baru bikin kayak 5 halaman. Terlalu lama. Nah, ya aku pikir yang cepet-cepet kayak gitu bener ya, bikin worksheet gitu ya. Itu Canva kan sekarang ya udah maju banget kan, udah banyak kayak kamu nyari inspirasi banyak. Gitu. Aku kan bikin modul sendiri ya, tapi kan itu ibaratnya tuh yang memang untuk murid-muridku aja yang memang daftar. Jadi aku kepikiran tuh jualan worksheet, kan bisa ya, jualan worksheet terpisah gitu kan. Yang kayak gitu sih, tapi di Shopee bisa entah promosiinnya jangan terlalu istilahnya jangan terlalu hard selling lah gitu. Oh iya, Kayak gini nih, ini beli nih. aku bikin ini loh, ayo beli. Kita kan orang kan langsung kayak ditodong gitu ya. Apa sih ini ketemu langsung, nih beli nih barang gue, nih beli nih. Kita kan jadi nggak. Ya itu nggak enak tuh dapetan yang begitu tuh, kayak mau dibeli nggak butuh, dibeli nggak dibeli gitu ya. Mending pelan-pelan gitu, bikin video atau kayak lagi ngobrol sama temen gitu ya, lagi kesibukannya lagi apa nih ya, di rumah aja nih gitu kan. Lagi di rumah aja ngapain, biasalah nemenin anak-anak belajar gitu. Ini pakai worksheet ini nih. Gitu loh. Nah, biasanya kamu pakai apa gitu, ya udah tawarin lah gitu, ini aku bikin sendiri gitu.
Kalau mau di medsos ya itu video sih, lebih enak tuh video. Video, benar-benar. Jadi kenalin dulu apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Apa Iya, yang kita bisa buat ya Iya, gitu ya. nggak butuh modal gede lah, maksudnya yang ada aja dulu sekarang ada, atau ternyata punya jasa, misalnya bisa kayak ngedit gitu kan, Desain misalnya ya. ngedit, desain, atau jadi admin apa sekarang Banyak spesialis, banget sih. admin spesialis Iya. media itu ya, Media sosial media spesialis. sosial Iya. spesialis gitu kan. Iya kan, kita nggak harus jualan barang, bisa jualan Betul, jasa betul. kan. Benar. Yang penting bangun personal branding Ini langsung itu. langsung strategize nih otaknya Enggak, langsung. aku tuh pernah ambil kursus itu apa namanya virtual assistant. Salah satunya itu tentang media sosial ya. Jadi ada apa namanya tadi? Media sosial spesialis. Nah, permasalahannya itu adalah bukan kita nggak bisa, tapi nggak konsisten. Harusnya kan bangun bener personal branding tadi. Kayak aku tuh harusnya tunjukin apa hasil karya misalnya Iya, kayak bener, gitu portofolionya. Nah, ini permasalahannya adalah ketidakkonsistenan. Penting kan, seberapa Iya, benar, penting sih benar. konsistensi itu? Nah, iya, konsisten itu sebenarnya ya penting gitu kan, karena kalau dilihat tuh dari tahun 2008 sampai ke sini itu kan kuncinya itu sebenarnya tetap konsisten gitu ya. Tetap kita melayani customer sebagaimana kita mau dilayani orang gitu ya. Kalau kita jadi customer sendiri itu kita pinginnya kan dilayani yang terbaik gitu ya. Sama gitu, kalau kita jadi penjual, gimana kita bisa tetap maintenance customer kita sama kayak sebelumnya gitu ya. Jangan tiba-tiba kita sekarang omsetnya udah gede terus kita jadi kayak nggak butuh mereka gitu. Aku tetap kayak misalnya mau orang yang dulu ordernya banyak terus sekarang ordernya dia sedikit, itu tetap aku udah dia pesan nih, tetap aku dahuluin gitu. Maksudnya kalau order di jam sekian apa sekian kirim hari ini gitu ya, Sesuai antrian sesuai gitu. dengan antrian gitu ya. Bukan berarti aku yang banyak dulu lah gitu, yang ini ntar aja gitu, enggak gitu. Yang penting dia order nih, walaupun dia mau sedikit, mau satu, mau berapa, aku tetap ini Hargain gitu, ya, tetap menghargai hargain itu gitu. ya. Kalau misalnya kan konsistensi itu kan perlu tekad ya. Kalau lagi masanya kan ada masanya kita nih misalnya omset turun. Ya, omset turun. Mood lagi nggak enak nih. Ngebangun konsistensinya gimana lagi tuh? Buat ngebangun memotivasi diri sendiri, ada nggak dirimu lagi jatuh-jatuhnya, terus apa yang dilakukan biar tetap konsisten lagi, bangun lagi gimana? Apa ya, kalau misalnya dibilang mut-mutan itu ya namanya manusiawi ya. Tapi ya paling istirahat aja sejenak, ya ambil jeda sebentar gitu. Wajar ya. Ambil jeda sebentar. Tapi kalau lihat orderan masuk tuh jadi semangat lagi. Iya sih, benar sih. Aku juga gitu. Kalau misalnya ada yang mau daftar, happy lagi. Tapi ada masanya stagnan beneran deh. Iya, benar. Mau bikin satu modul aja ya. Iya, aku juga. Sampai Canvaku tuh udah masa pro-nya Udah habis. udah habis, mau download, mau dimulai lagi. Ya, harus ini lagi. Kan udah bisa beda copy link. Kan bisa copy link. Bisa Bisa copy copy link, terus kamu daftar Canva baru, terus dapat trial. Nanti kamu tinggal paste di situ. gitu. Iya, bisa. Cobain nanti deh. Ada buku aku kan kayak gitu satu modul kebanyakan. nyangkut tuh, ada tinggal satu bab lagi. Nah, menunda-menunda pekerjaan. Iya, Iya, pekerjaan. Jadi akhirnya numpuk. lagi males, itu padahal tinggal satu bab lagi. Si Canva-nya itu keburu habis masa ininya. Iya, tapi kan kau Jadi, masih bisa nggak akses. nggak bisa diedit. Emang nggak bisa diedit, tapi kamu bisa copy link. Terus ubah settingan privasinya untuk anyone can edit gitu. Tulisannya anyone with the link can edit. Gitu. Terus kamu copy, terus kamu paste di Canva yang baru, di akun yang baru. Itu buku aku kayak gitu yang gitu aku bisa. pindah-pindahin. Iya. Belajar sama Gen Z. Belajar sama Gen Z. Aku Gen Z, Kak. Oh, gitu. Oh, jadi kita bisa yang pakai yang palsu-palsu. Yang maksudnya yang ramean itu yang apa namanya? Nih, arsip Canva links tuh. Aku arsipin Nabi Muhammad, Imam Hasan. Ini. Oh, boleh. Jadi nggak mesti selalu pakai Nggak link itu. mesti. Soalnya kan harga Canva berubah-ubah tuh. Lumayan. Nanti kita belajar ya sama Gen Z satu ini ya. Tuh ya. Lebih melek digital. Tuh. Apa namanya tuh, ilmu tuh bisa dari mana aja. Kanan kiri bisa diambil. Diambil dari kiri ininya, dari ininya ya. Jadi makanya kita tuh harus banyak perluas wawasan. Males baca buku ya nonton podcast kayak gini ya nggak sih? Iya. Gue tuh udah mulai beralih dari buku ke podcast. Jadi sambil nyuci piring, kita sambil masak, dengerin. jadi bisa tetap
Pagi-pagi, kunci sukses orang yang sukses dengan omset besar tuh pagi-pagi ngapain? Nah, Ada loh, orang tuh katanya kebiasaan pagi-pagi mempengaruhi. iya Sama nggak? emang. Pagi-pagi ngapain masak buat anak sekolah? Nggak ada yang tertentu. Nggak ada Bangun ritual-ritual subuh, aneh. Meditasi. Ritual-ritual aneh itu nggak semua. Bangun sholat subuh, habis itu ya udah masak. Ritualnya sholat subuh nggak tertinggal. Iya pastinya dong. Masak nggak sholat subuh. Iya. Ya habis itu masak buat bekal anak, bekal suami gitu Oh, kan. berarti kewajiban dulu dikerjakan. Iya. Ada Sebenarnya lagi? salah satu kuncinya biar kita tuh nggak jenuh, nggak mut-mutan. Itu makanya kerjain sesuatu yang kita suka. Oh iya benar. Bener-bener. Jadi walaupun kita tuh jenuh, kita itu ada masa-masanya down, tapi kan karena Bakal itu balik lagi. bakal balik lagi gitu. Makanya cari sesuatu yang misalnya mau jualan, mau mau berkarya, cari yang kita suka bener. gitu. Oke. Jadi nggak beban, ya kan? Jadi nggak Nggak beban. Betul. Tapi kalau emang nggak ada yang kita suka gitu, tapi tetap harus nyari duit, ya udah terima aja. Paksain paksa jadi budak korporat. fake it till you make it. Ya gimana dong, ya kan kita butuh di ekonomi ini butuh In this economy kamu harus Iya. keluar dari zona nyaman. Iya, Iya nggak? benar-benar. Tapi alhamdulillah aku nggak ngerasain yang susah-susah. Iya benar, alhamdulillah maksudnya Iya, alhamdulillah. sampai detik ini jadi manusia bebas tapi menghasilkan, maksudnya apa yang aku suka benar tadi ya. Terus yang paling penting aku nggak kerja sama orang, nggak ada yang ngatur. Aku bukan tipe orang yang senang diatur, jadi makanya kerjanya kerja sendiri. Makanya harus jadi bos. Bener-bener, aku pernah diatur tuh, tapi bukan yang tipe yang pengaturnya karena ngajar ya. Jadi yang nggak begitu banyak aturan, aku cocok. Oh. Bahkan bajuku diatur aja kok ribet. Makanya nggak seneng ngajar di sekolah. Iya benar. Jadi aku ngajar Bangun pakai ini aja. jeans ya. Bangun bimbel aja sendiri Bimbel, ya. yang mau daftar? Hard selling sisipan. Masukkan ya. Oke deh. Oke. Betul. Itu udah banyak banget yang kita obrolin hari ini. Kayaknya pendengar di rumah juga pasti banyak. Wah ini kayak motivasi nih ada dari Mudah-mudahan ya. ibu-ibu kita kan yang jualan berbagai macam ya. Ada yang jualan tahu bakso, ada betul. jualan roti, ada yang jualan buku kayak saya. Iya. Apapun produknya. Ada yang jualan bimbel gitu kan. Juga jualan. Iya. Jualan jasa ya kan. Iya. Jasa aja. Pebisnis ini Nah, semoga dari tips-tips yang tadi udah kita dengar dari Kak Ami ini kita bisa aplikasiin dengan strategi kita sendiri karena nggak semua orang itu bisa strategi itu bisa di-copy ya. Tapi kesuksesan itu belum tentu mengikuti loh. Apa ya? gimana sih tadi? Ilmu bisa dipelajari. Oh, ilmu bisa dipelajari. Strategi bisa ditiru. Strategi bisa ditiru. Tapi apa? Rezeki nggak bisa di-copy. Pengalaman nggak bisa di-copy pasti. Oh Rezeki ya. sama pengalaman. Rezeki sama pengalaman nggak bisa di-copy paste. Iya, Ya tadi betul dari Ya makanya orang kayak misalnya orang tokonya sebelahan jualannya sama, Mm-mm. itu nggak mesti rezekinya sama atau misalnya biarkan ya nggak apa-apa gitu loh Gak ya. apa ini kata-kata dari kameramen mendadak kita gitu ya. Terima kasih ya udah berbagi Udah. pengalaman. Ya Allah. Serta pandangan loh. Terima kasih udah bagi pengalaman, ilmu, ya kan? Serta pandangan. Iya kan? Tagline kita, tagline Kata Nah, Perempuan. ini nggak pelit ilmu, insya Allah jadi Insya Allah. amal jariah. Amin. Amin. Dicatat jadi amal baik. Amin. Insya Allah. Iya. Ya Allah. Mm-mm. Makasih banyak Kak Ami. Iya, Banyak semoga insight. bermanfaat. gitu bermanfaat kan, semoga banget. bermanfaat. Dan semoga bisa jadi pelajaran lah gitu ya bagi kita Iya, semua. Dan sampai sekarang pun saya juga masih belajar kok gitu. Karena emang dunia digital itu kan selalu Selalu berkembang. gitu. Kalau kita stuck ya, ntar kita ketinggalan gitu ya. Betul. Betul ya. Jadi Oke. Oke, terima kasih ya udah mengikuti kita ya, udah nonton channel ini terus ya. Tetap jadi kita harus bangun nih kesetiaan viewer kita ya. Betul. Tadi. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita tetap mengingatkan nih, Ya. kekejaman dunia makin menjadi nih. Oke, channel ini tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina ya. Kita akan lakukan yang kita bisa lakukan. Bukan hanya rakyat Palestina, dimanapun orang tertindas ya. Insya Allah kita akan bantu bersuara. Betul. Salah satu yang sekarang lagi ramai itu warga Sudan ya, Iya betul. yang mengalami genosida mirip di Gaza gitu ya. Jadi caranya apa? Share. Pertama share info, Share informasi. ya kan, informasi. Buka mata orang-orang sekitar kita ya, untuk juga membantu sharing informasi tentang mereka. Betul. Kemudian yang kedua, apa tuh?
Boykot. Ini paling penting, boykot ya. Kekuatan mereka adalah ekonomi. Maka kita harus pangkas kekuatan utamanya. Kayak di mana-mana nih emang kekacauan dunia nih sumbernya dari Ekonomi. satu ini nih. Ya, Satu negara ini Negara. nih ekonominya kuat Negara. banget. Emang negara? Ya, ada Iya, satu negara. ada satu dan negara dan temennya itu. entitas ya, entitas. Ya, oke. Oke. Terima kasih sudah nonton channel ini. Ajak semua keluarga nonton ini ya, biar kita tetap berwawasan. Tuh. Ya kan? Ya. Terus terinspirasi dari channel ini. Terinspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.